Bismillahirrahmanirrahim. Dan para Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menghadirkan solusi baru. Yang pertama saya sampaikan bahwa orang yang maju itu adalah orang yang memaksa seluruh aset yang ada untuk bekerja keras. Salah satu aset yang kita miliki adalah otak kita, ada BPKB, ada mobil dan lain sebagainya. Dan kadang orang maju itu, Bapak Ibu sekalian, utang, memaksa untuk utang agar maju. Sehingga orang akan ngomong ketika utang itu adalah enak pada saat menerimanya, tetapi berat pada saat menyalurkannya. Dan ketika orang sudah utang, senangnya utang terus. Tetapi utang itu adalah utang untuk memaksa agar aset itu bekerja keras. Tapi bagi orang, hutang itu juga menjadi beban berat. Tentunya menginginkan bagaimana agar hutang itu bisa lunas, tapi juga bebas riba ya. Dan hari ini Bapak Ibu saya hadirkan saudara saya, Mas Dwi. Bagaimana Mas Dwi? Alhamdulillah sehat. Bahwa ini Merdeka. Ini kalau dari bawah ke atas mbah-mbah ya. Tapi kalau dari itu ke bawah bu. Ini sahabat saya di Kobata yang sementara ini Kobata sedang belum menggeliat ya, maka kita mencoba untuk mencari usaha baru atau bisnis baru. Bisa Bapak Ibu lihat di layar, kita hadirkan, nanti saya kenalkan satu persatu. Ini kita hadirkan narasumber dari mana Mas? Dari Bekasi. Dari Bekasi Mas. Komunitas anti riba. Ini solusi mudah, lunas hutang dan bebas riba. Malam hari ini kita ikuti apa itu komunitas anti riba, kita dengarkan. Mudah-mudahan silaturahim malam hari satu Allah sebagai amal ibadah semua, dan mudah-mudahan solusi mudah, lunas hutang dan bebas riba. Daripada lama-lama saya memperkenalkan mereka, juga tetap bertanya siapa namanya biar mereka untuk menjelaskan terlebih dahulu. Oleh karena itu sekalian kita buka dengan bacaan umul kitab al-hadiniyah al-fatihah. Oke, sekalian kita dengarkan apa itu karib. Moga Mas. Pajak bayar cicilan. Tapi kami hadir dengan berbagai solusi, yang mana solusi itu bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian dari penghasilan tambahan tadi digunakan untuk membayar hutang. Kemudian ketika hutangnya sudah lunas, penghasilan itu masih ada, bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga pastinya ya. Nah baik, tak kenal maka ya jangan sayang Pak, kenalan dulu, ta'aruf ya. Perkenalkan, nama saya Adam Petrus Suprianto, saya asli dari Temanggung, cuman domisili di Bekasi ya. Alhamdulillah berkat wasilah dari sahabat karib ini, alhamdulillah bisa bersilaturahim dan juga berbagi informasi dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai Maluku Utara, Ternate, sudah sampai Palembang ya, termasuk di daerah Purwokerto Cilacap sini ya. Mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah untuk selalu berbagi, biar banyak umat yang terbantu untuk bisa selesai dari riba ya. Sosialisasi solusi bantu umat bebas hutang dan riba. Mari kita bersolawat. Nah ini biasanya kita bersolawat dulu kalau di acara ya. Mudah-mudahan dengan wasilah solawat ini bukan hanya lunas hutang,
ya. Tapi benar-benar Rasulullah nanti mengakui kita sebagai umatnya. Karena apa? Dengan selawat terbaik dari kita. Mudah-mudahan walaupun hanya sekali bisa jadi itu wasilah Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pahala ngalir, Pak. Takbir ya, takbir. Masya Allah. Astagfirullah. Ya. 400 juta yang ini. Saya lagi berpikir koperasi. Nah, nanti tinggal dikaji mungkin ya, minta tolong dikaji sama pihak-pihak yang sudah ya punya hak untuk mengkajinya pastinya kan gitu. Ada di mungkin MUI atau mungkin DSN lah, Dewan Syariah Nasional kan, insya Allah bisa mengkaji. Biar apa? Ya biar berkah Pak. Hidup kita cuma sekali, betul nggak? Dan bahkan nggak ada yang hidup sampai 2 kali. Jadi hidup sekali ini digunakan untuk ya jangan sampai menentang perang sama Allah. Ya. Kemudian hadis riwayat Al-Hakim. Apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka mereka berhak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bencana-bencana yang ada di Indonesia ini bukan termasuk azab. Ya, karena sudah banyak, bukan hanya orangnya saja yang riba, tapi ternyata negara juga riba. Mudah-mudahanlah sebelum azab itu turun kepada negara dan kita sudah mulai untuk meninggalkan riba ya, insya Allah, mudah-mudahan. Bismillah. Oh, mohon maaf, ini koperasi ya Pak sini ya? Oh, insya Allah. Ya, tapi mohon maaf ya, bukan berarti menggurui Pak ya. Bukan bermaksud saya sok tahu atau hebat atau menggurui, tapi minimal ya ini pemaparan tentang dosa riba. Mudah-mudahan dipahami. Ketika nanti konsep koperasi mau seperti apa, tinggal nanti minta dikaji aja. Ya. Nah, konsep syariah, ya apalagi ada konsep syariah, itu berarti kan sudah ada yang bertanggung jawab ya. Ketika ada nama syariah, insya Allah udah ada yang bertanggung jawab. Jadi bapak-bapak yang jadi petugas di sini ya tinggal lakukan saja kan gitu. Putarkan video terlebih dahulu ya, video terkait dengan, boleh Pak Enda diklik videonya. Kita nonton dulu ya. Ya. Halo, selamat siang Pak Ami. Ya. Selamat siang. Iya Pak Ami. Saya perkenalkan, nama saya Dimas dari Bank Pak. Boleh minta waktunya 2 menit sebentar aja Pak. Saya ada kabar gembira buat Pak Ami. 2 menit ya? Iya, monggo. Begini Pak, ceritanya saya ingin menawarkan ada produk kami terbaru, Red Card Platinum kami untuk Bapak. Kebetulan Bapak yang terpilih jadi calon nasabah kami. Cashback, melakukan pencairan dana tunai 30 juta 2 hari Pak pencairannya. Gimana Pak? Bapak tertarik? Apalagi ini belum ada pembebasan annual fee tahunannya Pak. Baik. Sebelumnya saya boleh tanya dulu ya? Boleh Pak? Gak masalah ya? Baik. Mas Dimas Muslim? Saya, iya Pak, betul Pak. Muslim ya, alhamdulillah ya. Kita sama-sama Muslim. Iya Pak. Mas Dimas pernah dengar nggak tentang riba? Iya, pernah dengar maksudnya. Iya, Pernah kebayang bahaya riba nggak? bahaya riba? Iya tahu Pak. Mungkin pernah dengar hadisnya atau ayat Qur'annya. Tapi Pak, bagaimana? Masih tertarik Pak dengan kartu kredit platinum kami Pak? Nanti kita lanjutkan. Saya boleh cerita dulu? Ya, boleh. Jadi gini Mas Dimas. Coba Mas Dimas bayangkan kalau ada orang yang berzina sama ibunya. Kira-kira respon masyarakat gimana? Semua orang sepakat jelek ya. Gimana? Maksudnya gimana Pak? Kalau misalnya ada orang yang berzina sama ibunya, semua orang akan menganggap dia melakukan perbuatan yang maksiat. Ya bejat itu Pak. Oh, besar sekali ya. Bejat Pak. Baik, kita sama-sama sepakat untuk itu. Begini, Nabi SAW menyebut bahwasanya riba itu ada 73 pintu. Tidak takut, mudah-mudahan takut semua ya. Setelah melihat video tadi mulai merinding ya. Kalau sudah merinding insya Allah Pak, itu Allah lagi dekat sama kita. Segera tinggalkan riba, jauhi riba, insya Allah keberkahan akan menghampiri kita. Ya. Kemudian siapa yang ingin bebas hutang dan riba? Nah di sini mungkin. Adakah yang tidak ingin bebas riba Pak? Maksudnya pengen bebas ya? Coba saya mau tanya. Kemudian yang ketiga,
umat bisa kaya berkah. Maksudnya apa? Ya dari mulai punya bisnis, bisa apa? Punya kehidupan yang berkah. Contoh misalkan hidup yang berkah, mau sedekah tanpa mikir, betul nggak Pak? Ada sekarang banyak yang mau sedekah harus pikir, wah nanti buat saku anak mah gimana nih. Bahkan ketika Jumatan ada yang tari saman, pura-pura nggak bawa uang gitu. Sebenarnya mah namanya masuk kota amal, masuk ke masjid harusnya ya pakai pensi gitu ya. Tapi banyak kan nyari yang pakai golok gitu. Ya, umat bisa kaya berkah karena apa? Dicontohkan Utsman bin Affan juga kan kaya, Rasulullah pun juga mencontohkan kan kaya. Kalau kita ngikutin sunnahnya Rasulullah, kita kaya. Dari kekayaan itu digunakan untuk bantu agamanya Allah. Kenapa? Banyak anak-anak sekolah gratis. Kenapa? Ada orang kaya yang membiayai, betul nggak Pak? Ada orang yang berangkat haji gratis karena ada orang yang bayarin. Tapi kalau nggak ada yang bayarin berarti nggak ada orang kaya. Bahkan pesantren masjid ya mungkin nggak sebagus yang sekarang kalau nggak ada orang kaya seperti itu. Nah mudah-mudahan hari ini yang berkumpul di sini Allah takdirkan kita menjadi orang kaya berkah. Amin. Kok nggak amin Pak? Amin. Oh, amin yang belakang. Bapak ini sudah lebih dari 25 tahun kerja gitu kan ya Pak? Benar nggak Pak? Tapi pertanyaannya masih punya utang nggak? Oh, jago. Jago. Katanya jago. Saya Pak, waktu sosialisasi di Ternate ya itu ada beliau testimoni kepada saya. Saya itu golongan PNS golongan 4E. Namanya 4E itu katanya sudah nggak ada lagi di atasnya, benar nggak? Katanya sudah nggak ada lagi di atasnya. Itu beliau mengatakan, saya golongan 4E pensiun, saya sekarang masih kerja, masih nyari uang. Ternyata golongan 4E belum menjamin setelah pensiun bisa menikmati hasilnya. Ternyata masih harus kerja. Bahkan katanya kalau yang namanya golongan masih 1-2 itu SK-nya nggak pernah di rumah katanya. SK-nya sekolah terus. Oh udah pinter gitu ya. Nah seperti itu. Ya mudah-mudahan kalau di sini mau enggak gitu ya. SK-nya mah di rumah juga gitu seperti itu ya. Alhamdulillah. Nah solusi bantu umat bebas hutang dan riba. Tujuan acara ini ya. Jadi tetap acara itu punya maksud dan tujuan. Yang pertama, umat sadar tentang bahaya riba. Kenapa? Prihatin kondisi sekarang banyak umat Islam ya, mayoritas penduduk Islam tapi sudah menganggap remeh yang namanya dosa riba. Bahkan sudah menganggap sepele, wah kalau saya nggak kredit seperti ini saya nggak bisa punya. Akhirnya apa? Menganggap sepele yang namanya dosa riba. Padahal dosa riba itu luar biasa. Ya, nah ini tujuan pertama. Yang kedua, umat terbebas dari hutang dan riba. Dan yang lebih parahnya lagi Pak, saat ini sudah darurat akhirat. Kenapa bisa dibilang darurat akhirat? Tadi kalau kondisi kita berhutang, apalagi riba, umur kita nggak tahu. Rasulullah aja nggak mau nyolatin orang yang punya hutang, apalagi hutangnya riba. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita Allah berikan kemudahan untuk segera menyelesaikan hutang ribanya, biar kalau Allah panggil kita sudah tidak punya hutang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ibnu ya sebagai sahibul bait yang sudah mempersilahkan kami untuk bisa berbagi informasi dan sharing-sharing kepada bapak-bapak di sini. Mudah-mudahan dengan kita berkumpulnya di sini dan dengan kita silaturahim di sini, Allah kirimkan keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan kepada bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu ya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah meluangkan waktu yang seharusnya sudah istirahat di rumah, tapi alhamdulillah hari ini masih diperkenankan untuk duduk dan juga kita mendengarkan informasi dari kami ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan kami sahabat Karim ya, komunitas anti riba ya.
komunitas anti riba yang mana kegiatan kami berbagi informasi dan berbagi solusi kepada umat, yang mudah-mudahan dengan informasi dan solusi itu banyak umat yang mulai berpikir tentang bahaya riba. Ya. Nah, kami sahabat karib bukan berarti kami itu datang dengan membawa sekepok uang kemudian memberikan kepada Bapak untuk buat melunasi hutang. Ya, karena kalau dengan konsep seperti itu mungkin itu membuka masalah baru. Betul atau betul, Pak? Ya, buka masalah baru. Kita akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi sempoyongan seperti orang yang kerasukan. Iya Pak. Artinya yang lain berjalan normal, dia sendiri sempoyongan, menyakitkan. Kemudian yang keempat, tadi sebelum hisab ya, ketika dia dibangkitkan sebelum hisab dia sudah disiksa. Yang keempat setelah dihisab, orang yang makan riba itu kan makan harta haram ya. Iya Pak. Makan harta haram, kita sepakat ini. Kalau kemudian daging kita tumbuh dari sesuatu yang haram, berhak nggak dapat surga? Enggak Pak. Layak nggak dapat surga? Enggak Pak. Sementara tempat di akhirat cuma ada dua pilihan. Kalau nggak surga, Enggak Pak. maka kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, kata beliau, anna aulaki. Iya Pak. Neraka lebih layak baginya. Coba Mas Bima juga perhatikan dalam 4 fase kehidupan orang yang makan riba itu semuanya sengsara. Ketika masih hidup di dunia dia ditantang perang oleh Allah. Ketika mati dia berenang di sungai darah. Ketika dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan, setelah hisab dia ditempatkan di neraka. Iya Pak. Masya Allah. Masih ada tawaran yang lain? Ampun Pak. Masih dilanjutkan? Saya ampun Pak. Mas Bima bisa renungkan beberapa poin yang tadi saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang belum jelas, tidak masalah, hubungi saya lagi. Kita akan lanjutkan diskusi tentang riba. Iya Pak. Bisa? Bisa. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi sudah berdoa ya. Kemudian selanjutnya, ini perkenalannya ya. Saya sebenarnya mantan buruh pabrik Pak. Dulu karyawan Astra ya. Selama 17 tahun saya jadi karyawan Astra. Pamitan sama istri sama anak mau nyari uang. Tapi ternyata selama 17 tahun bukannya nambah uang, nambah utang, malah justru nambah utang, makin banyak utang. Makanya selama 17 tahun itu saya mulai sadar, wah ini ada yang salah. Ternyata Allah kirimkan saya ikut kajian tentang riba. Ternyata ya, motor nyicil, rumah nyicil, mobil nyicil, belum lagi handphone juga tiap tahun ganti dari nyicil. Itu ternyata yang bikin kehidupan kita makin terpuruk dari dosa riba. Alhamdulillah, wasilah sahabat karib ini saya 2 tahun akhirnya memutuskan untuk resign dari karyawan Astra. Digunakan untuk apa? Untuk pesangon itu digunakan untuk melunasi hutang. Alhamdulillah, setelah ngikutin aturan Allah, saya selesaikan riba saya, Allah kirimkan sahabat karib. Alhamdulillah, yang tadinya mimpi bisa beli Pajero, alhamdulillah hanya 1 tahun bisa kebeli Pajero cash melalui wasilah ini. Bukan utang Pak, cash. Ketika salesnya nanya, Pak mau tempo berapa tahun? Saya mau bayar cash. Insya Allah. Jadi karyawan Astra boro-boro Pak, mau DP-nya, cicilannya aja 10 tahun, 5 tahun itu 10 juta, mimpi kali itu. Tapi ternyata wasilah sahabat karib benar-benar dikasih cash, Masya Allah ya. Dan dalam jangka waktu 2 tahun ini saya berjalan, saya sudah mendapatkan 8 motor, 5 mobilio, 1 Pajero. Dan mudah-mudahan di akhir bulan ini bisa dapat yang 1 miliar ini. Hanya 2 tahun 3 bulan ya. Tapi Pak saya belum bisa menyelesaikan. Insya Allah ketika Bapak sungguh-sungguh niat tinggalkan riba, Allah kasih kemudahan, Allah kasih jalan. Pasti itu janjinya Allah. Ketika ngikutin aturan Allah, maka Allah pun akan kasih kemudahan. Nah, apa itu riba? Ya, pinjaman atau simpanan yang ada nilai tambahnya. Sepakat gak nih Pak? Pinjaman atau simpanan yang ada nilai tambahnya. Kira-kira sepakat gak? Apa itu riba? Benar? Sepakat ya? Nah, kemudian kalau cicilan motor itu termasuk riba atau bukan? Contoh ya. Contoh, misalnya cicilan motor riba. Sepakat ya? Kita sepakati dulu nih. Nah, kemudian apa yang Bapak Ibu rasakan ketika punya hutang?
makan gak enak, betul nggak? Tidur gak nyenyak, apalagi besok jatuh tempo, belum ada lagi uangnya, betul nggak? Yang bikin deg-degan itu ternyata ada dua macam, jatuh cinta dan jatuh tempo. Iya nggak? Betul kan? Awalnya jatuh tempo gak punya uang yang untuk bayar, nah itulah. Ya, ciri-ciri riba itu ternyata mudah Pak. Ketika Bapak Ibu misalkan bayar, itu akan kena, bayarnya lancar, kena bunga, bener ya? Bayarnya lancar, kena bunga. Ketika telat sebulan aja kena denda. Ketika kita punya uang pengen dilunasin, kena penalti. Jadi yang namanya riba itu tidak ada enaknya sebetulnya, betul nggak? Ya, tidak ada enaknya. Bahkan lebih parahnya kalau telat 3 bulan, motor kita diambil sama debt collector, bener nggak? Itu parah lah. Tapi kenapa kok banyak orang yang masih mau dengan yang namanya riba? Kata Nabi SAW, dosa riba itu seperti berzina sama ibunya. Itu nilai dosa riba yang paling ringan. Coba kalau Anda tadi tawarkan 30 juta, itu berapa nilai ribanya? Ya, tapi kan Saya lanjutkan boleh? Ya, kita lanjutkan dulu ya. ya Saya sebutkan, ini ada beberapa fase kehidupan manusia. Orang yang makan riba semuanya mendapatkan azab dari Allah. Pertama, ketika di dunia, orang yang makan riba itu ditantang perang oleh Allah. Coba Mas bayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan semua bentuk riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau kamu masih ngeyel, enggak mau meninggalkan riba, umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya. Coba, kalau kita ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira ada nggak peluang untuk menang? Nggak ada ya? Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi membawa dosa riba, makan riba, nanti dia akan dihukum di kuburan dalam bentuk berenang di sungai darah. Masya Allah, berenang di sungai darah. Kata Nabi SAW, dia pernah menceritakan mimpinya, dan ini dia itu wahyu. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang berenang di sungai darah, kemudian di tepi sungai ada orang yang membawa batu. Setiap orang ini berenang menepi, dilempari batu ke mulutnya, kemudian balik ke tengah. Ini yang kedua. Di alam kubur dia mendapatkan adab berupa berenang di sungai darah. Yang ketiga, masih ada ketiga Pak. ya, siap mendengar, masih sanggup mendengarkan? Iya Pak. Iya, saya lanjutkan ya. Iya Pak. Yang ketiga, ketika orang ini dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur, dia dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan. Allah Subhanahu wa taala bercerita, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitan minan mas.